Jangan lupa di subscribe. Berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran, maka diperlukan proses perencanaan pembangunan. Sebagaimana undang-undang tersebut, perencanaan pembangunan terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP dengan masa periode 20 tahun. Rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM dengan masa periode 5 tahun. Dan rencana pembangunan tahunan dengan masa periode 1 tahun. Berdasarkan periode penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, saat ini di Kabupaten Tasikmalaya sedang berlaku RPJPD tahun 2005-2025 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 tahun 2010. Sehubungan dengan akan berakhirnya RPJPD tersebut di atas, sehingga perlu dilakukan penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2045 yang harus selaras dengan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045. Hadirin yang kami hormati, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional telah menyusun rancangan akhir RPJPN 2025-2045 yang merupakan perencanaan pembangunan menuju Indonesia Emas. Genap 100 tahun sejak Indonesia merdeka dengan menetapkan visi Indonesia sebagai negara Nusantara berdaulat, maju, dan berkedaulatan. Selanjutnya, rancangan akhir RPJPN 2025-2045 juga telah menetapkan isu-isu strategis, di antaranya yaitu mengenai ketahanan pangan, bonus demografi, penggunaan intelijensi artifisial atau kecerdasan buatan, digitalisasi, transformasi berkelanjutan, infrastruktur berkelanjutan, mitigasi bencana, serta ketahanan budaya dan ekologi. Hadirin yang kami hormati, di samping berpedoman pada RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2045, penyusunan RPJPD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025-2045 juga harus mengacu pada hasil evaluasi RPJPD periode sebelumnya atau periode 2005-2025. Selama 2 dekade terakhir, melalui pelaksanaan RPJPD tahun 2005-2025, Kabupaten Tasikmalaya telah mencapai beberapa peningkatan dalam berbagai bidang pembangunan, di antaranya yaitu: 1. Tingkat kemiskinan selama kurun waktu 17 tahun sejak 2005-2022, angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 7,5%. Yang semula berada di angka 18,23% pada tahun 2005 turun menjadi 10,73% pada tahun 2022. Penurunan tingkat kemiskinan ini mengindikasikan adanya upaya nyata pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya dan keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan melalui program-program pemberdayaan ekonomi sosial yang terintegrasi dengan program dari sektor penting lain. Yang kedua, ketimpangan pendapatan atau Gini rasio pada tahun 2011 yang merupakan awal periode kedua RPJPD, indeks Gini rasio Kabupaten Tasikmalaya itu sebesar 0,370 poin. Terus menurun sampai tahun 2011 sebesar 0,322 poin. Selanjutnya di tahun 2020 sampai 2022 mengalami kenaikan karena adanya pandemi COVID-19, tetapi masih berada dalam kategori sedang, yaitu sebesar 0,378 poin. Yang ketiga, PDRB per kapita. Pendapatan per kapita atas dasar harga berlaku Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 2005 yang semula sebesar berdasarkan
yang semula sebesar 4.479.931 menjadi 22.378.000 di tahun 2022. Meskipun PDRB per kapita hanya memberikan gambaran umum dan tidak mencerminkan gambaran distribusi pendapatan yang merata di masyarakat, namun perkembangan PDRB per kapita di Kabupaten Tasikmalaya terus mengalami kenaikan. Yang keempat, tingkat pengangguran. Berdasarkan hasil evaluasi dari kurun waktu 15 tahun sejak 2007 sampai 2022, angka pengangguran Kabupaten Tasikmalaya mengalami penurunan yang signifikan dari 8,48% menjadi 4,17% atau berkurang sebesar 4,31% pada tahun 2022. Tingkat pengangguran Kabupaten Tasikmalaya berada di bawah tingkat pengangguran Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,31%. Yang kelima, indeks pembangunan manusia. Dalam kurun waktu 12 tahun sejak 2010 sampai dengan 2022, IPM Kabupaten Tasikmalaya mengalami peningkatan dari 60,21 poin pada tahun 2010 menjadi 66,84 poin di tahun 2020. Meskipun angka tersebut masih di bawah IPM Provinsi Jawa Barat sebesar 73,12 poin, namun peningkatan nilai IPM ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Tasikmalaya telah berhasil melakukan berbagai upaya strategis dan berkesinambungan dalam peningkatan kualitas pembangunan manusia. Hadirin yang kami hormati, tantangan pembangunan 20 tahun ke depan tentu akan lebih berat, terutama berkaitan dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, bertambahnya jumlah penduduk, pengalihan tenaga manusia oleh teknologi, dan ketidakpastian kondisi ekonomi global. Untuk itu, penyusunan RPJPD 2025-2045 ini harus bisa merumuskan konsep visi misi arah kebijakan dan sasaran pokok Kabupaten Tasikmalaya dengan optimis, logis, dan adaptif seiring dengan perkembangan yang akan dihadapi. Berpijak pada pemikiran tersebut di atas, maka pelaksanaan sosialisasi dan penjaringan aspirasi yang dilaksanakan pada hari ini bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan utama dan harapan masyarakat di tingkat kecamatan untuk 20 tahun ke depan. Hal ini akan dijadikan bahan dalam penyusunan rancangan awal RPJPD Kabupaten Tasikmalaya 2025-2045. Oleh karena itu, partisipasi aktif dan kontribusi dari peserta yang hadir sangatlah penting dan berharga.